Doa akan saya pimpin dengan agama Katolik. Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Mari kita angkat dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih pada hari ini Kau masih mengumpulkan kami, walaupun lewat daring, Zoom meeting pada hari ini. Semoga pada hari ini perkuliahan akan dilaksanakan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, mohon bimbingan-Mu pada perkuliahan pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami. Hanya ini doa anak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Agnes. Baik, selamat siang teman-teman sekalian dan Bu Monik. Hari ini kita akan bertemu melalui Zoom. Eh, Hanya 30 menit. Untuk sisa waktunya nanti teman-teman bisa gunakan untuk mendiskusikan dan mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. eh, Apa tugasnya? Saya akan coba jelaskan untuk tugasnya. Apakah sudah terlihat share screen saya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah melakukan eksplorasi membuat alat untuk menghantar bibit tanaman, gitu ya. Teman-teman sudah mencoba membuat dua alat yang sudah kita uji cobakan juga, apakah mereka bisa menghantarkan bibit tanaman atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman juga sudah mencoba melihat, saya lihat di bagian eksplorasi satu, eh, mencoba mengidentifikasi materi IPA dan matematika apa yang dapat dibangun dari pengalaman kita membuat alat untuk menghantar bibit tanaman itu, gitu ya. Kemudian saya lihat juga teman-teman sudah mencoba melihat dimensi STEAM. Jadi ada Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics dari pengalaman teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat kembali hasil eksplorasi teman-teman tersebut. Lalu kita akan menggunakan itu untuk melanjutkan proses kita hari ini. Ya. Nah, dari materi IPA dan matematika yang teman-teman identifikasi dari kegiatan kita membuat alat menghantar bibit kemarin, silahkan teman-teman pilih satu materi IPA dan satu materi matematika yang akan teman-teman lanjutkan eksplorasinya atau aktivitasnya. Ya. Jadi pilih satu materi IPA dan satu materi matematika yang akan teman-teman rancang kegiatannya di hari ini. Ya. Jadi misalnya kemarin teman-teman mengidentifikasi adanya perubahan energi, gitu ya. Kemudian matematikanya terkait dengan apa namanya fungsi kuadrat. Nah, atau IPA-nya juga terkait dengan elastisitas, ya, terkait dengan apa namanya perubahan apa peru- apa elastisitas, kemudian pengaruh sudut lontar dan seterusnya. Kemudian matematikanya juga ada yang menuliskan mengenalkan bangun geometri dan seterusnya. Nah, dari topik-topik yang teman-teman sudah identifikasi, pilih satu materi IPA dan satu materi matematika yang teman-teman akan rancang aktivitasnya. Ya. Kemudian setelah teman-teman menentukan materi IPA dan matematika yang akan teman-teman
sasar, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui LKPD yang teman-teman buat. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, bagaimana cara merumuskan pembelajaran? Eh, tentu ada subjek. Ya. Subjeknya siapa? Subjeknya pasti siswa. Ya. Kemudian ada predikat. Nah, di dalam rumusan tujuan pembelajaran, predikatnya adalah kata kerja operasional. Ya. Apa itu kata kerja operasional? Kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang bisa diukur ketercapaiannya. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya mendefinisikan, nah, atau menjelaskan. Ya. Mengapa ini bisa diukur? Bisa diukur karena kita bisa meminta siswa menjelaskan suatu konsep tertentu misalnya, atau mendefinisikan konsep tertentu dari pengalaman dia. Ya. Contoh lain yang kata kerja operasional adalah misalnya menyelesaikan masalah terkait dengan konsep apa, gitu ya. Atau menganalisa. Ya. Jadi dia bisa menganalisa, kita bisa mengukur ketercapaiannya. Ya. Jadi ada subjek, ada predikat, dan tentu ada objek. Artinya mendefinisikan apa? Ya. Mendefinisikan misalnya fungsi kuadrat atau menjelaskan tentang bagaimana perubahan energi yang terjadi pada proses pelontaran tanaman yang akan uh, jadi pada saat melontarkan tanaman, ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi dalam proses melontarkan tanaman. Nah, itu sebagai salah satu contoh rumusan pembelajaran. Ya. Jadi setelah teman-teman memilih materi matematika IPA-nya, tentu teman-teman harus merumuskan tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Tentu karena ada dua materi, berarti teman-teman harus merumuskan dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk IPA dan tujuan pembelajaran untuk matematika. Ya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman rumuskan aktivitas atau masalah yang akan teman-teman muat dalam LKPD. Ya. Jadi misalnya aktivitasnya tentang fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, fungsi kuadrat misalnya teman-teman akan memberikan satu masalah uh, atau soal cerita tentang fungsi kuadrat. Nah, silakan dituliskan. Atau teman-teman misalnya akan um, membuat soal cerita tentang elastisitas atau perubahan energi. Ya. Nah, silakan itu dituliskan. Ya. Kemudian setelah itu buatlah LKPD yang akan teman-teman berikan kepada siswa. Ya. Nah, selain LKPD, teman-teman juga diminta untuk membuat bahan ajar untuk materi matematika dan IPA yang sudah teman-teman tentukan. Misalnya tadi teman-teman sudah menentukan materi matematikanya itu tentang fungsi kuadrat. Maka bahan ajarnya tentu berisi penjelasan fungsi kuadrat itu apa, bentuk umumnya seperti apa, kemudian contoh fungsi kuadrat itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi bahan ajar ini memuat materi matematika dan IPA, penjelasan materi matematika dan IPA yang bisa dibangun melalui masalah atau LKPD yang teman-teman buat. Gitu ya. Jadi nanti bayangannya itu akan diberikan LKPD. Kan orang-orang no audio.
membangun konsepnya terus dikuatkan lewat bahan ajar yang sudah teman-teman buat. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Apakah sudah jelas? Dari Mbak Kerin, apakah ada pertanyaan Mbak Kerin? Tidak, Pak. Maaf, tadi Ya. lupa nge-mute. Oh, oke, baik. Sudah jelas, teman-teman? Nah, kemudian tugas ini silakan teman-teman kerjakan eh, dalam kelompok yang sudah kita bentuk kemarin, kemudian dikumpulkan melalui LMS paling lambat di hari Senin tanggal 8 September, gitu ya. Nah, kemudian eh, silahkan nanti jika dalam proses diskusi setelah di ruang Zoom ini, teman-teman bisa japri ke saya atau bisa bertanya lewat grup WA, ya. Jadi kalau teman-teman dalam diskusi ada kesulitan, silakan japri begitu, atau bisa menanyakan di grup WA, sehingga bisa kami respon dan teman-teman mungkin bisa belajar dari pertanyaan teman-teman yang lain, gitu, ya. Sudah jelas apa yang harus teman-teman kerjakan setelah ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Saya, Pak, mau Ya, bertanya. silakan Mbak Karin. Itu berarti satu LKPD itu Hmm, udah memuat dua materi atau dua LKPD, yang satu matematika, yang satu IPA. ya, betul. Jadi LKPD ini memuat satu aktivitas atau satu masalah untuk matematika, satu masalah untuk IPA, begitu. Berarti membuat dua LKPD gitu ya, Pak? Jadi satu enggak apa-apa. Jadi satu Oh, jadi LKPD, satu. tapi kalau mau dijadikan dua, dipisah matematika sendiri, IPA sendiri boleh. Tapi kalau Oh, mau baik, dijadikan Pak. satu, boleh. Tapi bisa juga Oh, oke. teman-teman membuat satu aktivitas, tapi dibuat pertanyaan matematikanya apa, IPA-nya apa. Oh, oke, Pak. Nah, Baik. Terima kasih, ya. Pak. Ya, jadi misalnya teman-teman akan melihat tentang pengaruh sudut di IPA-nya, lalu apa namanya, fungsi parabola, gitu ya. Nah, eh, misalnya teman-teman membuat suatu soal terkait dengan pelontar, gitu ya. Jadi misalnya sebuah pelontar dilontarkan dengan sudut tertentu, ya. Eh, Lalu akhirnya dia hasil lontarannya mencapai jarak tertentu dan kurvanya membentuk kurva parabola dengan beberapa komponen yang diketahui sehingga bisa ditanyakan eh, fungsi parabolanya, fungsi kuadratnya, bentuk umumnya apa, bentuknya seperti apa. Jadi dia bisa mencari atau memodelkan fungsi kuadratnya. Lalu bisa juga ditanya pengaruh sudut terhadap jarak lontarannya. Nah, itu kan eh, pertanyaannya ada dua tentang matematika dan IPA, tetapi aktivitasnya satu. Bisa seperti itu. Begitu Mbak Kerin? Ya, Pak. Paham. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.
Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Dari Bu Monik ada yang mau ditambahkan, Bu Monik? Sementara belum, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa untuk Zoom-nya cukup ya. Lalu untuk presensi hari ini akan dirangkap dengan presensi minggu depan ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada kendala, pertanyaan, silakan kami diberitahu lewat grup atau japri. Sehingga kami bisa membantu gitu ya. Oh maksudnya pertanyaannya seperti ini dan seterusnya. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pertemuan Zoom siang hari ini cukup. Teman-teman silakan melanjutkan di luar Zoom untuk diskusinya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup atau japri ke saya. Baik, Baik, begitu Pak. teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia selalu. Selamat siang, selamat melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima siang, kasih, Pak. Terima Pak. kasih, Selamat Pak siang, Guru. Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih teman-teman.